Sekarang saya mau langsung aja nih ke Bang Nasir Jamil. Kan ditangkal balik oleh Pak Menteri bahwa oke, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi ini cukup tinggi. Sebenarnya apa sih yang mau dirubah? Apakah jangan-jangan ada janji Presiden Jokowi yang belum terrealisasi? Itu yang dianggap bahwa kayak nanti Capres dan Cawapres berikutnya harus merubah itu. Soal mengenai janji kampanye, pertumbuhan ekonomi 7% memang belum terrealisasi. Seperti apa? Pertama begini ya, survei itu baik by phone ataupun tatap muka, itu kan kadang tergantung persepsi. Ya, persepsi. Dan kadang orang yang kemudian kita wawancarai itu ya belum tentu dia menguasai bahan yang menjadi topik daripada wawancara itu. Sehingga ya persepsi dia itu barangkali mendengar dari tetangga, melihat dan lain sebagainya. Nah, karena itu ya sah-sah saja survei itu. Tapi kan survei itu kan biasanya untuk membentuk opini. Ya, membentuk opini publik bahwa ya kinerja kami berhasil dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya katakan persoalan dikatakan oleh Prof. Didin tadi itu sangat realistis soal ketimpangan. Misalnya pertumbuhan ekonomi, ya siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi? Ya, siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi? Lalu soal lahan, saya sering bilang ya dengan Menteri Agraria misalnya, reformasi agraria itu sebenarnya adalah upaya untuk mengatasi ketimpangan yang secara struktural itu sangat jomblang. Artinya siapa yang menguasai lahan? Ya. Jadi reformasi agraria itu tidak hanya soal memberikan sertifikat ya kepada masyarakat, tapi bagaimana mengatasi secara struktural ketimpangan lahan, kepemilikan lahan yang hari terjadi di negeri ini. Karena lahan itu kan nanti kemudian berdampak ya terhadap misalnya kehidupan masyarakat ya. Jadi itu waktu masa SBY dulu ada misalnya 9 juta lahan yang akan digunakan untuk reforma agraria. Tapi nggak tahu di mana lahannya waktu itu. Kita berusaha waktu itu, tapi nggak dapat juga. Karena lahan itu menjadi penting ya untuk menghidupi masyarakat. Di atas lahan itu mereka kemudian bisa bercocok tanam. Tapi coba lihat konflik agraria itu kan sungguh tajam dan banyak terjadi di Sumatera, di Pulau Jawa. Pak Bahlil, bahwa survei di atas kertas belum tentu realitas di lapangan seperti itu. Apalagi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di era Pak Jokowi begitu besar, kepemilikan lahan seperti apa? Gini, saya selalu percaya pada data. Karena prinsip saya hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Mari kita lihat, Gini rasio kita berapa? 0,39 Bang ya, 0,39. 0,39 Gini rasio itu adalah bukan berarti di zamannya Pak Jokowi aja 0,39. Pemerintahan sebelumnya juga hampir 0,4. Ingat itu. Yang kedua, bahwa betul kita akui bersama, saya dulu waktu Ketua Umum HIPMI juga menentang tentang 1% penduduk nasional menguasai akses ekonomi 50%. Ini adalah masalah sejak Republik ini hampir ada. Jadi masalah ini bukan hanya masalah Pak Jokowi. Di masalah Pak SBY juga seperti itu, Caca. Kemudian ada pertanyaan, janji 7% belum direalisasikan. Setuju, Caca. Kita boleh katakan kalau ada 10 janji, Caca, ada 7 yang bisa direalisasikan, 3 tidak. Kita ini nggak bisa, mohon maaf, apalagi dalam kondisi kemarin COVID, ya, kemudian ketegangan geopolitik, ini menjadi kesadaran kolektif. Kita ini punya pertumbuhan ekonomi surplus, tumbuh di atas 5% aja, udah syukur alhamdulillah. Kita juga jangan kufur nikmat, Caca. Yang berikut menyangkut dengan distribusi lahan. Saya mau kasih contoh, Caca. Bahwa Presiden Jokowi ini sejak saya jadi menteri, saya tidak menjelaskan di saat saya sebelum jadi menteri. Begitu berpikirnya bahwa lahan tidak boleh dikuasai hanya satu kelompok tertentu. Kemudian tindak lanjutnya apa? Contoh, Bang Jamil, bahwa Presiden mencabut izin IUP, 2078 IUP, yang sudah dikeluarkan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, yang digadekan di bank, yang cuma ditaruh di bawah bantal, milik pengusaha A, milik mantan komandan A, milik mantan menteri A. Pertanyaan saya, Presiden siapa yang berani dicabut itu? Dan itu dibentuk Satgas dan kami yang mencabut atas perintah Presiden. Yang berikut, lahan. Lahan kita cabut 3 juta hektar. Dan itu betul, Bang Didi, dikuasai oleh satu kelompok tertentu.
Karena dikuasai oleh satu kelompok tertentu, lah makin dicabut. Yang berani mencabut siapa? Pak Jokowi. Oke. Nah, tujuannya apa? Entar Caca. Tujuannya adalah setelah ini dicabut, kita mau distribusi. Saya mau tanya, sejak kita merdeka, NU pernah nggak dikasih IUP, Bang? Sekarang kita rencana mau kasih lagi Muhammadiyah. Di zaman Pak Jokowi ini. Jadi kita cabut, kita kasih. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, BUMDes, UMKM. Karena apa? Kalau disuruh tender, sampai ayam tumbuh gigi nggak selesai. Baik. Jadi kita pakai jalan pintas. Disitulah asas keadilan yang kita akan kasih. Ada satu poin mungkin ke Nasir Jamil. Kenapa pede sekali Koalisi Perubahan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, sementara Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta kebijakannya pun juga dikritik? Tentu saja tidak semua orang bisa memuaskan orang lain. Ya. Itu wajar. Kalau misalnya Pak Jokowi dikritik, ya tentu saja Pak Jokowi bisa bilang, saya tidak bisa memuaskan orang lain. Ya, saya bekerja misalnya. Tapi kan kita harus menerima kritikan tadi itu. Kita kan harus bisa menampung ya ide-ide perubahan yang dibawa oleh calon gitu. Saya pikir sesuatu yang lumrah kalau misalnya ada satu misalnya penantang, katakanlah begitu, ya hadir dalam gelanggang, dia menawarkan sesuatu sehingga kemudian publik melihat ada sesuatu yang baru. Baik. Ya Obama misalnya, betul, ketika di Amerika dia tawarkan perubahan, ya, dan kemudian dia mendapat simpati. Tapi sekali lagi bahwa tentu saja ini bukan pekerjaan mudah, ya, baik, melihat sistem politik kita, pemerintahan kita, betul, ekonomi dan sebagainya. Jadi baik, memang Pak Jokowi meskipun misalnya ada keberhasilan, kemudian kepuasan, tetap saja meninggalkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh presiden yang akan datang. Begitu. Prof Didin, tapi Prof Didin bisa memaklumi tidak bahwa celah apa mungkin yang dilakukan oleh Presiden Jokowi nanti bisa menjadi jualan untuk koalisi antitesa dari Pak Jokowi, penantang dari presiden yang bukan didukung Pak Jokowi, seperti apa? Iya, jadi gini, perdebatan antara berarti Pak change Jokowi and continuity itu biasa ya. Tetapi saya kan akademisi. Yep. Jadi memang data-data yang strategis itu memang butuh perubahan. Misalnya ya, ini prestasi Adinda ya sebagai Menteri Investasi ini kan spektakuler ya, investor ini. Tapi harus diakui juga oleh beliau ini, itu ternyata terlalu padat modal umumnya. Padahal kita butuh create employment sebesar-besarnya. Nah jadi sekarang 10 tahun terakhir ini 1% pertumbuhan ekonomi itu di bawah 200.000. Sebelumnya itu masih di atas. Zaman Soeharto 700.000, 1% pertumbuhan ekonomi. Itu satu. Jadi orientasi penciptaan kesempatan kerja belum konkret sampai hari ini mau selesai pemerintahan ini. Konkret sih ya Bang, belum maksimal ya. Ya. Maksimal. Yang kedua terjadi ini yang luar biasa ini. Yang terjadi deindustrialisasi dini. Itu fakta kalau itu. Jadi sekarang ini udah tinggal kurang dari 18% share industri terhadap PDB. Padahal waktu awal reformasi itu hampir 30%. Dan ini menyusutnya 10 tahun terakhir. Lalu yang lebih krusial sebenarnya indeks korupsi, perception index corruption ya. Jadi ini merosot sejak tahun 2016. Jadi memang ini ada problem yang harus dirubah ya di dalam perspektif pemberantasan korupsi karena menurut internasional, lembaga-lembaga internasional, Transparansi Internasional dan sebagainya, indeks corruption kita itu memang pernah di atas 4 ya. Dulu zaman sebelum 10 tahun terakhir ini. Sekarang ini udah 0,32, merosot tajam gitu ya. Indeks korupsi, indeks demokrasi, kita udah disalib Malaysia sekarang. Udah disalib Malaysia. Karena kita ya itu kalau itu data publik saya kira ya bahwa memang kebebasan pers ya sekarang ini kan pers kita ini udah kur nasional gitu loh. Belum check and balances DPR. Sakit gigi semua gitu loh. Banyak masalah krusial tapi tidak ada debat publik gitu. Oke. Ini prolegnas kita. Sekian undang-undang tanpa debat publik. Tanpa debat publik. Pengesahannya 1 hari. Itu 41 hari untuk undang-undang cipta kerja yang inkonstitusional tapi kemudian tidak diperbaiki, muncul Perpu disahkan kembali dengan cepat juga gitu. Belum undang-undang KPK yang berubah dari Komisi Negara yang Independen menjadi bagian dari eksekutif. Baik.
Sehingga ini bisa jadi alat politik nih sekarang ini. Baik. Penentuan apakah pihak tertentu dianggap harus OTT, yang lain enggak dan sebagainya. Ya. Jadi ini saya kira fakta objektif yang memang butuh perubahan. Bahwa ada yang baik ya, itu harus diakui. Misalnya indeks logistik kita membaik, itu akibat dari pembangunan infrastruktur selama ini. Baik. Itu harus diteruskan kalau itu. Oke. Tapi yang tidak menimbulkan dampak misalnya dijual akhirnya ke asing dan sebagainya, akses dari orang-orang Indonesia untuk memiliki itu sebenarnya punya itu, apakah itu tol, apakah itu nanti apapun ya infrastruktur, kalau memang mau dijual pihak dalam negeri masih punya kemampuan untuk beli Oke. itu. Caca, saya mau tambahkan dulu biar tidak terjadi persepsi yang keliru. Jadi gini, harus dimaknai kalau kita membangun infrastruktur, Bang Prof, mohon maaf Bang Prof, tujuan negara itu kan tidak profit oriented. Yes. Harus diingat itu. Negara dalam membangun infrastruktur, bahwa Presiden Jokowi itu selalu berpikir, jangan kita berpikir pembangunan Indonesia itu Jawa sentris. Jadi kalau kita membangun tol, hanya dengan IRR yang bagus dan break even point yang bagus, tidak bisa kita bangun tol di Sumatera, di kampungnya Bang Jamil nggak bisa. Karena pasti IRR-nya rendah. Nggak bisa bangun tol di Makassar. Nggak bisa kita bangun di Kalimantan dan di Papua. Nah, kalau cara pandang itu, maka berarti kita hanya membangun di Jawa. Sementara tidak bisa dinaifkan, hari ini realisasi investasi di luar Pulau Jawa sejak Indonesia merdeka Ya, baik. sampai dengan 2020 kuartal ketiga, itu investasi di luar Pulau Jawa dibandingkan dari Jawa lebih banyak. Kenapa? Karena infrastrukturnya nggak bagus. Sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023, itu investasi di luar Pulau Jawa sudah 53%. Baik. Jadi artinya apa? Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh sampai Papua itu sebagai instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru Oke. dan sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Baik. Jadi mohon maaf, Abang Prof, Ya. termasuk di dalamnya adalah persoalan tol. Ada kan yang dijual dan segala macam. Jadi itu memang betul ada aksi korporasi. Tujuannya apa? Karena itu kan di tol itu kan tidak semuanya APBN. Baik. Tidak Baik. semuanya APBN. Sebagian itu pinjaman. Baik. Sayangnya tol laut Baik. tidak jalan tuh. Baik. Nah, aku bicara Oke. jalan tol ini Iya, dulu. iya. Jadi Baik, baik. artinya begini, biar tidak, artinya bahwa kalau itu tol dijual, Baik. itu berarti ada dana yang masuk, Oke. ada pendapatan yang masuk oleh perusahaan dan dia bisa membangun tol yang lain lagi. Jadi ini dalam rangka apa? Pendistribusian dan pemerataan pertumbuhan. Karena hanya dengan itu, Caca. Ya. Dulu siapa sih yang tahu Maluku Utara, Caca? Dulu siapa Siap, sih yang siap. tahu Sulawesi Tengah? Iya, iya. Itu Oke. kita dianggap di petanya pelengkap penderita, Baik, tapi dengan baik, investasi baik. masuk Baik. itu alhamdulillah sekarang Oke. udah baik. Oke. Sesaat lagi saya nanti akan lebih sederhana supaya kita bisa mencerna ini dengan baik. Nanti saya akan tanya dengan cepat dengan narasumber saya, mungkin dari Koalisi Perubahan. Lantas strategi apa nih yang akan dilakukan? Mungkin lebih beda, lebih baik dari kebijakan pemerintah saat ini. Bahkan juga saran untuk koalisi berkelanjutan nantinya. Jangan sampai yang akan dilakukan atau nanti digagas merupakan too good to be true, pada akhir realisasinya terseok-seok sesaat lagi.